Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dari saya sendiri, Triatmaningsih, NIM 195221107, Pipit Khofifah Arnandita, NIM 195221122, Deni Mahendra, NIM 195221132, Nurul Hasanah, NIM 195221145, Nur Aprilianingsih, NIM 195221155, Ashar Bagus Riyadi, NIM 195221352. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan koperasi syariah atau biasa disebut juga dengan BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Analisis laporan keuangan syariah atau BMT terdapat 8 sub. Yang pertama yaitu definisi BMT atau koperasi syariah, yang kedua fungsi utama BMT atau koperasi syariah, yang ketiga usaha yang dikembangkan BMT, yang keempat ketentuan umum laporan keuangan, yang kelima laporan keuangan koperasi syariah atau BMT, yang keenam penggunaan laporan keuangan, yang ketujuh aspek penilaian kesehatan koperasi, yang kedelapan aspek penilaian golongan tingkat kesehatan. Materi yang pertama yaitu definisi BMT. Baitul Mal wa Tamwil merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infak, dan sodaqoh. Adapun Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Menurut Bukhari, BMT atau koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Fungsi utama koperasi syariah atau BMT, di mana kegiatan yang dilakukan di dalam koperasi syariah atau BMT ini untuk mengembangkan usaha-usaha yang produktif dan investasi, serta dapat meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat umum dan pengusaha mikro maupun makro. Di dalam koperasi syariah dan BMT ini juga mendorong kegiatan seperti menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi, serta dapat menerima titipan dana zakat, infak, dan sodaqoh, dan dapat mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan pengaturan dan amanahnya. Kemudian selanjutnya adalah usaha yang dikembangkan BMT. Nah, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan kecil. Nah, BMT ini didirikan untuk membiayai dan membantu perkembangan usaha mikro berdasarkan prinsip syariah. Jadi, usaha yang dikembangkan BMT ini adalah usaha-usaha UMKM, ya usaha-usaha yang sedang berkembang, sedang maju-majunya seperti itu, untuk membantu perkembangan usaha mikro berdasarkan prinsip syariah, dengan catatan yaitu prinsip syariah ya, berdasarkan prinsip syariah seperti itu. Selanjutnya, ketentuan analisis laporan keuangan koperasi syariah BMT. BMT Al-Ittihad berbadan hukum koperasi berdasarkan Akta Pendirian Koperasi dengan SK Menteri Koperasi PKM nomor 272-BH-Diskop 6 dan UKM -3-9-2001 dengan nomor MPWP yakni nomor 02-097104-21100 tanggal 25 April 2003. Izin usaha simpan pinjam sesuai dengan keputusan nomor 05-SISP-4-11-11 Romawi 2012 tanggal 30 November 2012. BMT ini juga mengacu pada Undang-Undang Koperasi nomor 25 tentang tahun 1992 tentang acuan penyusunan laporan keuangan BMT. Acuan penyusunan laporan keuangan BMT menurut Nur S. Bukhari antara lain mengacu pada yang pertama standar akuntansi PSAK 27, yang kedua standar akuntansi PSAK 59 atau PSAK 101, yang ketiga PAPSI Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 2003, yang keempat Keputusan Menteri Negeri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 91-Kep-M-KUMK 9
2004 Bukhari 2009 64. Materi selanjutnya adalah laporan keuangan koperasi syariah atau BMT. Laporan keuangan koperasi atau BMT adalah laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi atas hasil usaha koperasi pada suatu periode tertentu dan posisi keuangan koperasi pada akhir periode tersebut. Laporan keuangan BMT pada prinsipnya hampir sama dengan laporan keuangan koperasi jasa keuangan syariah atau KJKS. Hanya saja, di KJKS ditambahkan investasi sektor real pada neraca konsolidasi. Berkaitan dengan kegiatan bisnis keuangan dan legalitas BMT yang berbadan hukum koperasi, maka acuan penyusunan laporan keuangan BMT ini menurut Nur S. Bukhari antara lain mengacu pada Standar Akuntansi PSAK 27, Standar Akuntansi PSAK 59 atau PSAK 101, PAPSI atau Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia tahun 2003 dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/MKEP/MKUMK/9/2004. Laporan keuangan BMT harus menggambarkan 3 aktivitas yang dijalankan, yaitu keuangan, sektor real, dan sosial. Pada laporan keuangan pokok BMT ada 7 macam laporan keuangan, yaitu neraca, perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan dana zakat, laporan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, neraca. Pada laporan posisi keuangan atau neraca menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya, yaitu terdapat aset, liabilitas, dan ekuitas. Perhitungan hasil usaha atau laporan laba rugi. Laporan yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan sisa hasil usaha selama 1 periode akuntansi atau 1 tahun untuk mengetahui SHU yang diperoleh koperasi selama 1 periode. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas, yaitu menyajikan informasi keuangan tentang perubahan ekuitas. Laporan arus kas. Laporan arus kas ini berisi informasi tentang aliran kas masuk dan aliran kas keluar yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kemudian laporan dana zakat. Laporan ini merupakan laporan yang menggambarkan perolehan zakat dan penyaluran zakat pada 1 periode akuntansi. Kemudian laporan dana kebajikan. Laporan ini merupakan laporan yang berisi sumber dan penggunaan dana kebajikan yang berasal dari infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non-halal. Kemudian yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Laporan ini merupakan laporan yang mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, perincian, dan penjelasan setiap pos, serta informasi tambahan lainnya yang dianggap perlu. Ya, selanjutnya untuk pengguna laporan keuangan. Yang pertama ada pemerintah. Pemerintah selaku pemberi izin operasional membutuhkan laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengawasan dan pembinaannya. Selanjutnya, yang kedua, akuntan publik. Akuntan publik sebagai lembaga profesional di bidang audit berkepentingan untuk memberikan pernyataan tentang kinerja keuangan sehingga akan semakin meningkatkan kinerja Baitul Mal. Yang ketiga, masyarakat. Adapun yang paling berkepentingan langsung terhadap penerbitan laporan keuangan Baitul Mal sesungguhnya adalah masyarakat itu sendiri. Laporan keuangan tersebut menjadi sangat strategis dalam rangka meningkatkan kepercayaan para calon penyetor dana. Seluruh BMT diarahkan untuk berbadan hukum koperasi mengingat BMT dapat berkembang dari kelompok swadaya masyarakat. Materi yang selanjutnya yaitu aspek penilaian kesehatan koperasi. Aspek penilaian kesehatan koperasi terbagi menjadi 7 aspek. Yang pertama yaitu aspek permodalan, yang kedua aspek kualitas aktiva produktif, yang ketiga aspek manajemen, yang keempat aspek efisiensi, yang kelima aspek likuiditas, yang keenam aspek jati diri koperasi, yang ketujuh aspek kemandirian dan pertumbuhan.
Yang pertama yaitu aspek permodalan. Aspek permodalan merupakan pengukuran bagaimana serta berapa modal bank tersebut dapat memadai dalam menunjang setiap kebutuhannya. Pada aspek ini berkaitan dengan tingkat solvabilitas karena berkaitan dengan penilaian permodalan bank didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Aspek permodalan yang menyangkut kebutuhan penyediaan modal minimum bank dapat diukur dengan capital adequacy ratio atau CAR serta berkaitan dengan komponen kecukupan memenuhi KPMM atau kewajiban penyediaan modal minimum sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 6/23/DPNP Jakarta 31 Mei 2004. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia menetapkan bahwa setiap perbankan harus mempertahankan pemenuhan modal minimum 8% melalui CAR. Rasio ini dapat dihitung dengan perbandingan modal yang dimiliki bank dibagi dengan aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR. Selanjutnya, aspek kualitas aktiva produktif. Kualitas aset berkaitan dengan kualitas kekayaan atau kekayaan produktif yang dimiliki bank, yaitu total aktiva yang dimiliki oleh bank dalam memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya seperti besarnya kredit yang telah diberikan, membentuk surat berharga, penanaman dana pada perusahaan lain. Penilaian pertama mengenai kualitas aset pasti berkaitan dengan kualitas kredit yang diberikan. Karena aktivitas pemberian kredit sering mengandung resiko sehingga dapat berpengaruh terhadap pencapaian keuntungan perusahaan. Kualitas aset dihitung dengan net performing loan atau NPL yang menunjukkan kemampuan bank dalam melakukan pengelolaan terkait kredit bermasalah yang diberikan oleh pihak bank. Dihitung dengan perbandingan jumlah kredit yang bermasalah dibagi dengan total kredit yang diberikan oleh bank. Penilaian analisis aspek manajemen. Di dalam analisis aspek manajemen ini, terdapat penilaian terhadap manajemen suatu koperasi syariah yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas, di mana dengan total pertanyaan sebesar 38 pertanyaan. Penilaian yang pertama yaitu penilaian terhadap manajemen umum, di mana di dalam penilaian manajemen umum di sini diajukan 12 pertanyaan dengan bobot nilai sebesar 0,25 untuk setiap jawaban pertanyaan positif. Untuk setiap jawaban pertanyaan ya, yang berarti jawaban positif dinilai dengan 1, sedangkan setiap jawaban pertanyaan tidak, berarti jawaban negatif dinilai dengan 0. Di dalam standar penilaian untuk manajemen umum di sini terdapat 4 tingkatan kriteria, di mana kriteria yang paling bawah yaitu tidak baik memiliki rentang nilai 0 sampai dengan 0,75. Lalu kriteria kurang baik dengan rentang nilai 0,76 sampai dengan 1,50 dan kriteria cukup baik dengan rentang nilai 1,51 sampai dengan 2,25. Sedangkan kriteria yang paling tinggi yaitu baik dengan rentang nilai 2,26 sampai dengan 3. Penilaian yang selanjutnya yaitu penilaian terhadap kelembagaan, di mana penilaian terhadap kelembagaan di sini dinilai dengan mengajukan 6 pertanyaan dengan bobot nilai 0,5 pada setiap jawaban pertanyaan positif. Pada setiap jawaban pertanyaan ya, yang berarti jawaban tersebut positif, dinilai dengan 1. Sedangkan setiap jawaban pertanyaan tidak, yang berarti jawaban tersebut negatif, dinilai dengan 0. Di mana di dalam standar penilaian untuk kelembagaan terdapat 4 tingkatan kriteria, yaitu yang pertama kriteria yang paling bawah, yaitu tidak baik, yang memiliki rentang nilai sebesar 0 sampai dengan 0,75. Lalu kriteria kurang baik
memiliki rentang nilai sebesar 0,76 sampai dengan 1,50. Lalu kriteria cukup baik dengan rentang nilai 1,51 sampai dengan 2,25. Sedangkan kriteria yang paling tinggi yaitu baik memiliki rentang nilai sebesar 2,26 sampai dengan 3. Penilaian yang ketiga yaitu penilaian terhadap manajemen permodalan, di mana di dalam penilaian terhadap manajemen permodalan di sini dinilai dengan mengajukan 5 pertanyaan dengan bobot nilai 0,6 pada setiap jawaban pertanyaan positif. Pada setiap jawaban pertanyaan ya, yang berarti memiliki jawaban positif dinilai dengan 1. Sedangkan pada setiap jawaban pertanyaan tidak, yang berarti jawaban tersebut negatif, dinilai dengan 0. Lalu di dalam standar penilaian terhadap manajemen permodalan terdapat 4 tingkatan kriteria yang sama dengan manajemen umum serta kelembagaan, di mana di dalam kriteria tersebut yang paling bawah yaitu tidak baik memiliki rentang nilai 0 sampai dengan 0,75. Lalu kriteria kurang baik dengan rentang nilai 0,76 sampai dengan 1,50. Lalu kriteria yang cukup baik dengan rentang nilai 1,51 sampai dengan 2,25. Serta kriteria yang paling tinggi yaitu baik memiliki rentang nilai sebesar 2,26 sampai dengan 3. Lalu selanjutnya penilaian yang keempat, yaitu penilaian terhadap manajemen aktiva, di mana di dalam penilaian di sini dinilai dengan mengajukan 10 pertanyaan dengan bobot nilai sebesar 0,3 pada setiap jawaban pertanyaan yang positif, di mana di dalam setiap jawaban pertanyaan ya, yang berarti jawaban tersebut positif, dinilai dengan 1. Sedangkan setiap jawaban pertanyaan tidak, yang berarti jawaban tersebut negatif, dinilai dengan 0. Lalu untuk standar penilaian terhadap manajemen aktiva di sini sama dengan penilaian yang sebelum-sebelumnya, yaitu terdapat 4 tingkatan kriteria, di mana kriteria yang paling bawah di sini tidak baik dengan rentang nilai sebesar 0 sampai dengan 0,75. Lalu kriteria kurang baik dengan rentang nilai 0,76 sampai dengan 1,50. Lalu kriteria yang cukup baik memiliki rentang nilai sebesar 1,51 sampai dengan 2,25. Sedangkan kriteria yang paling tinggi yaitu baik memiliki rentang nilai sebesar 2,26 sampai dengan 3. Penilaian yang terakhir yaitu manajemen likuiditas, di mana di dalam penilaian di sini dinilai dengan mengajukan 5 pertanyaan dengan bobot nilai 0,5 pada setiap jawaban pertanyaan positif. Pada setiap jawaban pertanyaan ya, yang berarti positif, dinilai dengan 1. Sedangkan jawaban pertanyaan tidak, yang berarti jawaban tersebut negatif, dinilai dengan 0. Lalu untuk standar penilaian untuk manajemen likuiditas di sini sama dengan sebelum-sebelumnya, yaitu terdapat 4 tingkatan kriteria, yaitu untuk kriteria yang paling bawah yaitu tidak baik dengan rentang nilai 0 sampai dengan 0,75. Lalu kriteria kurang baik memiliki rentang nilai 0,76 sampai dengan 1,50. Lalu untuk kriteria cukup baik memiliki rentang nilai 1,51 sampai dengan 2,25. Lalu untuk kriteria yang paling tinggi yaitu baik dengan rentang nilai 2,26 sampai dengan 3.
Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, di mana untuk memperoleh rasio biaya operasional terhadap partisipasi bruto ditetapkan dengan dua standar, di mana standar yang pertama yaitu rasio yang lebih besar dari 100, maka nilai kreditnya sebesar 25. Sedangkan setiap penurunan rasio sebesar 15%, nilai kreditnya ditambahkan dengan 25 hingga maksimum 100. Lalu untuk standar yang kedua, di mana nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4%, maka diperoleh skor penilaian. Di dalam rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto memiliki 4 kriteria, di mana lebih dari 100% memiliki kriteria tidak efisien, lalu 85 hingga 99% memiliki kriteria kurang efisien, lalu 69 sampai dengan 84% memiliki kriteria cukup efisien, sedangkan 0 sampai dengan 68% memiliki kriteria efisien. Rasio yang kedua yaitu rasio aktiva tetap terhadap total aset, di mana untuk memperoleh perhitungan rasio aktiva tetap terhadap total aset ditetapkan pada dua standar, di mana rasio yang lebih besar dari 76% diberi nilai kredit sebesar 25. Sedangkan pada setiap penurunan rasio sebesar 25% ditambahkan dengan nilai kredit sebesar 25 hingga maksimum 100. Untuk standar yang kedua, di mana nilai kredit dikalikan dengan bobot nilai sebesar 4%, maka diperoleh skor penilaian. Di dalam rasio ini juga memiliki 4 kriteria, di mana 76 sampai dengan 100% memiliki kriteria yang tidak baik, lalu 51 sampai dengan 75% memiliki kriteria kurang baik, lalu 26 sampai dengan 50 memiliki kriteria cukup baik, lalu yang terakhir 0 sampai dengan 25% memiliki kriteria baik. Lalu rasio yang terakhir yaitu rasio efisiensi staf, di mana untuk memperoleh perhitungan rasio di sini ditetapkan dengan dua standar, di mana untuk rasio yang kurang dari 50 orang diberi nilai kredit 25. Sedangkan setiap kenaikan rasio 25 orang, maka nilai skor ditambah dengan 25 hingga maksimum 100. Lalu untuk standar yang kedua, di mana nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 2%, maka diperoleh skor penilaian. Di dalam rasio ini terdapat standar perhitungan rasio efisiensi staf dengan 4 kriteria, di mana kurang dari 50 orang di sini memiliki kriteria yang tidak baik, sedangkan 51 sampai dengan 74 orang kriteria kurang baik, lalu 75 sampai dengan 99 orang di sini memiliki kriteria cukup baik, sedangkan lebih dari 99 orang di sini dengan kriteria baik. Selanjutnya aspek jati diri koperasi. Yang pertama rasio partisipasi bruto, yang kedua rasio promosi ekonomi anggota atau PA. Untuk rasio partisipasi bruto, memperoleh perhitungan rasio partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama untuk rasio yang lebih kecil dari 25% diberi nilai kredit 25. Untuk setiap kenaikan rasio 25%, nilai kredit ditambah sebesar 25 hingga rasio lebih besar dari 75% nilai kredit maksimum 100%. Yang kedua, nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, maka diperoleh skor penilaian. Adapun perhitungan rasio partisipasi bruto adalah sebagai berikut. Jumlah partisipasi bruto atau jumlah partisipasi
partisipasi bruto dengan transaksi non-anggota dikali 100%. Selanjutnya rasio promosi ekonomi anggota. Untuk mengukur rasio tersebut, yang pertama, untuk rasio yang lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25. Untuk setiap kenaikan rasio 3% nilai kredit tambah sebesar 25 hingga rasio lebih besar dari 12% nilai kredit maksimum 100. Yang kedua, nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, maka diperoleh skor penilaian. Adapun perhitungan rasio partisipasi ekonomi anggota yaitu MEP ditambah SHU bagian anggota bagi total. Selanjutnya adalah aspek kemandirian dan pertumbuhan. Pada aspek kemandirian dan pertumbuhan ini terdapat 3 rasio. Yang pertama, rasio rentabilitas aset, rasio rentabilitas modal sendiri, dan rasio kemandirian operasional pelayanan. Yang pertama, rasio rentabilitas aset. Untuk memperoleh perhitungan rasio rentabilitas aset, maka ditetapkan yang pertama, untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% dan diberi nilai kredit 25. Untuk setiap kenaikan rasio sebesar 2,5%, nilai kredit ditambah dengan 25 hingga maksimum 100. Yang kedua, nilai kredit dikalikan dengan bobot 3%, maka diperoleh skor penilaian. Untuk perhitungan rasio rentabilitas aset, rumusnya yaitu SHU sebelum pajak dibagi total aktiva dikalikan 100%. Kemudian rasio rentabilitas modal sendiri. Untuk memperoleh perhitungan rasio rentabilitas modal sendiri ditetapkan yaitu yang pertama, untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25. Untuk setiap kenaikan rasio 2,5%, nilai kredit ditambah dengan 25 hingga maksimum 100. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3%, maka diperoleh skor penilaian. Untuk perhitungan rasio rentabilitas modal sendiri, rumusnya yaitu SHU bagian anggota dibagi modal sendiri kali 100%. Yang terakhir, rasio kemandirian operasional pelayanan. Untuk memperoleh perhitungan rasio kemandirian operasional pelayanan ditentukan yang pertama, untuk rasio yang lebih kecil dari 100% diberi nilai kredit 25. Untuk setiap kenaikan rasio 25%, nilai kredit ditambah sebesar 25 hingga maksimum 100. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 4%, maka diperoleh skor penilaian. Untuk perhitungan rasio kemandirian operasional pelayanan, rumusnya yaitu pendapatan usaha dibagi biaya operasional pelayanan dikalikan 100%. Selanjutnya, analisis penilaian golongan tingkat kesehatan. Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 8 aspek, yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, aspek jati diri koperasi, dan aspek kepatuhan prinsip syariah, maka diperoleh skor secara keseluruhan. Skor tersebut digunakan untuk menetapkan tingkat kesehatan yang dibagi dalam 5 golongan, yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, dan sangat tidak sehat. Seperti yang kita lihat di tabel di bawah ini, total dari 8 aspek tersebut dijumlahkan, jumlahnya itu nanti masuk ke dalam angka-angka tabel predikat ini. Jika angka tersebut menghasilkan angka 70, berarti aspek golongan tingkat kesehatannya cukup sehat gitu. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat ilmunya. Jika salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.